Halo YouTube, salam edukatif. Belajar bersama Bapak Marcel. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai pelajaran belajar bersama secara daring? Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Dengan materi tematik terpadu PPKN kelas 5 sekolah dasar. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dengan mengambil subtema 1, yaitu tanggung jawab bagi warga masyarakat. Yuk adik-adik, simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan pun kita juga harus punya tanggung jawab di dalam alam sekitar, sosial, bagaimana kita bermasyarakat, dan terhadap budaya bangsa kita. Jadi itu adalah sikap di mana kita harus punya rasa tanggung jawab. Ya adik-adik, kita harus punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita harus punya rasa tanggung jawab untuk memecahkan permasalahan kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin mendapatkan nilai yang baik, yang tinggi, nilai 100, kita harus rajin belajar tanpa diminta, tanpa disuruh oleh orang tua atau bapak ibu guru. Jadi kita harus punya motivasi di dalam diri kita untuk dapat rajin belajar, untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada di dalam diri kita. Ya. Kalau kita sering terlambat ke sekolah, tentunya harus bangun lebih pagi, berangkat lebih awal agar tidak lagi terlambat. Jadi itu kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, kita juga punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap orang tua. Ya. Tentunya kita punya rasa tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga, nama baik kedua orang tua kita, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keselamatan keluarga. Misalnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Jadi seorang ayah atau seorang kepala keluarga, orang tua, punya rasa tanggung jawab untuk menafkahi, menghidupi anggota keluarganya. Ya, kita bisa makan, kita bisa mendapatkan uang saku ketika kita pergi ke sekolah. Nah, itulah hasil jerih payah dari kedua orang tua kita. Jadi kita perlu menghargainya dengan sikap rajin belajar, menghormati kedua orang tua kita. Nah, tentunya kita sebagai anak, sebagai putra dan putri dari orang tua, juga punya rasa tanggung jawab untuk rajin, untuk disiplin dalam belajar demi membanggakan kedua orang tua kita. Ya, kalau orang tua
senang melihat kita rajin belajar, mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, yang tinggi, tentunya orang tua kita akan bangga. Jadi itu tanggung jawab kita di dalam keluarga. Tanggung jawab terhadap sekolah. Tanggung jawab untuk menjaga nama baik sekolah, rajin belajar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, serta menjaga kebersihan sekolah. Ya, itulah tanggung jawab kita di sekolah. Contoh misalnya, seorang anak rajin dan disiplin mematuhi peraturan sekolah. Nah, kita tentunya juga harus rajin dan punya rasa disiplin mematuhi semua tata tertib sekolah. Ya, adik-adik ya, rajinlah untuk belajar dan patuhilah peraturan yang ada di sekolah agar kita menjadi senang, Bapak Ibu guru menjadi bangga dengan kalian, dan tentunya kedua orang tua kita juga akan merasa senang, merasa bangga bahwa punya anak yang bisa dibanggakan dan bisa menjaga nama baik keluarga dan nama baik sekolah. Itulah tanggung jawab kita di sekolah. Nah, sekarang kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Misalnya, di lingkungan sekitar kita ada kegiatan kerja bakti. Kita juga harus mau mengikuti kegiatan tersebut. Ya, harus mengikuti kegiatan tersebut. Ada perlombaan 17 Agustusan seperti di bulan ini. Tentunya kita juga ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Nah, jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan atau dalam korban bencana alam, nah kita juga ikut berpartisipasi membantu, menyumbangkan sedikit uang saku kita atau uang saku kita untuk korban bencana alam tersebut. Nah, jadi tentunya kita harus punya rasa kepedulian terhadap sesama. Ya, adik-adik, itulah tanggung jawab kita di dalam masyarakat. Nah, sekarang kita punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap warga negara harus bersikap dan berperilaku sesuai norma dan aturan yang dibuat negara. Jadi, negara sudah membuat aturan sedemikian rupa. Untuk apa aturan itu? Untuk ditaati agar dapat semua aktivitas rakyat masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Nah, tentunya kita sebagai warga negara harus patuh, harus taat terhadap aturan yang dibuat oleh negara kita. Misalnya, kita sebagai warga negara harus rutin membayar yang namanya pajak, baik kan pajak kendaraan bermotor, pajak rumah, ya, membayar listrik, ya, air, PDAM, nah itulah. Dan juga aturan-aturan lain yang pemerintah Indonesia buat, kita harus taat dan patuh. Nah, itulah
tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ya adik-adik ya, bertanggung jawablah terhadap bangsa dan negara kita. Ya, harus patuh terhadap aturan yang ada. Nah, tanggung jawab kita yang terakhir, ya kita punya rasa tanggung jawab terhadap Sang Pencipta atau Tuhan. Ya, manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ya, Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa sempurna, maka dari itu kita harus punya rasa syukur. Kita tunjukkan dengan beribadah. Kita tunjukkan dengan menjalankan semua perintah Tuhan. Menjauhi larangan yang Tuhan berikan. Ya. Contohnya misalnya kita harus rajin beribadah. Yang Muslim juga harus sholat 5 waktu misalnya. Yang Kristen dan Katolik misalnya setiap Sabtu, Minggu atau hari-hari tertentu pergi ke gereja untuk beribadah. Tetapi karena di masa pandemi COVID-19 ini, maka dari itu semua pelayanan, semua peribadatan melalui online. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi tetap khusyuk, tetap berdoa, tetap beribadah dengan hikmat. Ya, itulah rasa syukur kita tunjukkan kepada Tuhan, tetap beribadah dan tetap juga menghormati pemeluk agama lain yang berbeda dengan kita. Jadi itulah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Nah, sekian dari Bapak. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan mudah dimengerti, sehingga dapat memahami lebih baik, lebih jauh tentang tanggung jawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.